Langkahku terasa berat saat keluar dari kamar tidur. Cahaya pagi menyusup lewat tirai yang setengah terbuka, tapi sinarnya terasa begitu dingin di kulitku. Aku menatap meja makan yang kosong. Hanya ada secangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh. Tenggorokanku terasa kering, tapi aku tahu, meski ku minum setetes pun, rasanya akan hambar. Hari ini adalah hari yang sudah kutakuti selama berminggu-minggu. Hari di mana semua kata-kata pahit akan terucap di hadapan orang banyak. Hari di mana aku harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku dengan Raffi, lelaki yang dulu kucintai dengan seluruh jiwaku, akan segera berakhir. Pikiranku kembali melayang ke beberapa bulan lalu, saat segalanya mulai retak. Awalnya hanya perubahan kecil, Raffi yang pulang lebih larut, ponsel yang selalu dibalikan di meja, senyum yang semakin jarang kulihat. Aku mencoba menepis semua rasa curiga itu. Aku bilang pada diriku sendiri, dia hanya sibuk. Tapi ternyata, kesibukan itu punya nama, Mira. Aku tak ingin mengingat lagi bagaimana rasanya ketika melihat mereka berdua untuk pertama kalinya. Wajah Mira yang muda dan cantik, tangan Raffi yang menggenggamnya tanpa rasa bersalah. Saat itu, dunia seperti runtuh menimpaku. Nadia. Suara pelan dari ruang tamu membuyarkan lamunanku. Itu adalah suara Arka, anakku yang baru berumur 10 tahun. Dia masih mengenakan piyama. Matanya sembab seperti habis menangis. Aku tersenyum, mencoba terlihat tegar. Kamu belum mandi, nak? Nanti kesiangan sekolah. Arka hanya menggeleng. Aku nggak mau sekolah hari ini, Bu. Kenapa? Tanyaku lembut sambil mengelus kepalanya. Aku takut. Suaranya bergetar. Takut ayah bawa aku pergi. Hatiku seperti diremas. Aku tahu, Arka sudah mengerti lebih banyak daripada yang kukatakan padanya. Aku memang berusaha menyembunyikan masalah ini, tapi anak sekecil dia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Ku peluk tubuhnya erat. Gak ada yang bisa bawa kamu tanpa izin ibu. Sayang, kamu aman sama ibu. Tapi dalam hatiku sendiri, aku tidak yakin sepenuhnya. Hak asuh Arka adalah salah satu poin yang akan diperdebatkan hari ini di pengadilan. Dan Raffi, dia sudah bilang kalau dia akan berjuang mengambil Arka dariku. Setelah berhasil membujuk Arka untuk mandi dan sarapan, aku menyiapkan diri untuk pergi ke pengadilan. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua, jilbab abu-abu yang kusetrika semalam, dan sepatu hitam kesayanganku. Aku ingin terlihat rapi, tapi juga tidak mencolok. Sementara itu, ibuku yang datang dari kampung beberapa hari lalu duduk di ruang tamu, memandangku dengan mata yang penuh kekhawatiran. Nadia, ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan sampai kamu kehilangan harga dirimu. Bicara yang tegas. Jangan nangis di depan mereka. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tapi di dalam hati, aku tahu air mata ini mungkin tak akan bisa kutahan. Perjalanan ke pengadilan terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Mobil yang kukendarai melaju pelan, tapi pikiranku berlari ke sana kemari. Aku membayangkan Raffi duduk di kursi tergugat, tersenyum tipis seperti yang sering ia lakukan saat ingin merendahkanku. Aku membayangkan Mira di sampingnya, dengan wajah yang pura-pura prihatin padahal penuh kemenangan. Sesampainya di pengadilan, aku melihat kenyataan yang bahkan lebih menusuk hati. Raffi benar-benar datang bersama Mira. Mereka berdiri berdekatan, seakan tak peduli tatapan orang-orang di sekitar. Mira mengenakan gaun krem elegan, rambutnya terurai indah. Tangannya menggenggam lengan Raffi dengan penuh percaya diri. Aku menelan ludah, berusaha menatap lurus tanpa menoleh ke arah mereka. Pengacaraku, Pak Surya, sudah menungguku di depan pintu ruang sidang. Bu Nadia, kita akan masuk sebentar lagi. Nanti saya yang akan berbicara sebagian besar. Ibu cukup jawab kalau hakim tanya. Ya. Aku mengangguk pelan. Tapi saat mataku tak sengaja bertemu dengan mata Raffi, aku merasakan dentuman keras di dadaku. Bukan karena rindu, tapi karena marah dan kecewa yang sudah menumpuk terlalu lama. Sidang dimulai. Aku duduk di sisi kiri ruangan. Raffi di sisi kanan bersama pengacaranya. Mira duduk di kursi pengunjung,
Tapi posisinya cukup dekat sehingga aku bisa mendengar napasnya. Hakim memulai dengan menanyakan alasan perceraian. Pengacara Raffi langsung menyerang. Yang mulia, klien saya merasa rumah tangga ini tidak sehat lagi. Tergugat, ia menunjukku. Memiliki sifat yang mudah marah, tidak mampu menjaga kestabilan emosi, dan tidak memberikan lingkungan yang nyaman bagi anak mereka. Aku tersentak. Tuduhan itu seperti tamparan di depan semua orang. Aku ingin membantah, tapi Pak Surya menyentuh lenganku pelan, memberi isyarat untuk tenang. Kemudian, giliran pengacara kami berbicara. Yang mulia, semua tuduhan itu tidak benar. Klien saya adalah ibu yang penuh kasih sayang, selalu memperhatikan kebutuhan anaknya, dan tidak pernah mengabaikan rumah tangga. Justru, kami memiliki bukti bahwa penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain selama masih terikat pernikahan. Aku melirik Raffi. Wajahnya tetap tenang, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Mira, di sisi lain, mengangkat dagu seolah menantang. Hakim mulai bertanya tentang hak asuh anak. Jantungku berdegup kencang. Inilah bagian yang paling kutakuti. Raffi terlihat sangat yakin saat mengatakan, "Saya ingin hak asuh penuh atas Arka. Saya punya kondisi finansial yang lebih stabil. Saya bisa memberikan pendidikan yang lebih baik." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Seolah-olah kasih sayang dan pengorbanan yang kuberikan selama ini tak berarti apa-apa hanya karena aku tidak sekaya dia. Hakim menatapku. "Ibu Nadia, apakah Anda ingin menanggapi?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Yang mulia, Arka adalah anak saya. Saya membesarkannya sejak lahir. Saya tahu setiap kebiasaannya, setiap ketakutannya, dan setiap impiannya. Uang memang penting, tapi kasih sayang dan waktu orang tua jauh lebih berharga. Saya mohon, jangan pisahkan dia dari saya." Suaraku mulai bergetar di akhir kalimat. Ruang sidang terasa semakin menekan. Aku bisa merasakan mata semua orang tertuju padaku, menunggu reaksiku berikutnya. Tapi sebelum hakim sempat melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari belakang. Semua kepala menoleh. Dan di sana, berdiri sosok kecil dengan seragam sekolah yang belum sempat dilepas. Wajahnya memerah karena berlari. "Arka! Arka!" Suaraku nyaris terputus saat menyebut namanya. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah tadi pagi aku sudah meninggalkannya bersama ibu di rumah? Langkah-langkah kecilnya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Arka berjalan perlahan ke arahku, memegang erat sebuah buku catatan di dadanya. Matanya menatap lurus tanpa ragu. Hakim sempat terdiam beberapa detik, lalu mengerutkan kening. "Siapa anak ini?" Aku berdiri setengah, mengulurkan tangan, tapi Arka justru menoleh ke arah hakim. Saya Arka, anak dari Ibu Nadia dan Ayah Raffi." Suasana ruang sidang mendadak berubah. Beberapa orang di bangku pengunjung mulai berbisik-bisik. Bahkan Mira yang biasanya terlihat percaya diri, kini tampak kaget. "Arka, nak, kenapa kamu kesini?" Tanyaku pelan. Suaraku gemetar antara marah, bingung, dan khawatir. "Aku dengar kalian mau rebutin aku." Ucapnya lirih tapi jelas. "Aku nggak mau direbutin. Aku mau tinggal sama ibu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah ruangan. Pengacara Raffi mencoba berdiri. Wajahnya kaku. "Yang mulia, anak ini seharusnya tidak berada di sini. Dia masih di bawah umur, dan..." "Tunggu," potong hakim sambil mengangkat tangan. "Saya ingin mendengar apa yang ingin anak ini katakan. Silakan duduk di kursi saksi, nak." Aku ingin menolak. Hatiku takut Arka akan merasa tertekan. Tapi tatapan matanya penuh keyakinan, seolah dia sudah memutuskan sendiri untuk berbicara. Dia duduk di kursi saksi, kakinya menggantung karena tak sampai ke lantai. Hakim mencondongkan tubuh sedikit. "Arka, kamu bilang mau tinggal dengan ibu. Bisa jelaskan kenapa?" Arka menunduk sebentar, lalu menatap lurus. "Karena ibu selalu ada buat aku. Ibu yang bangunin aku pagi-pagi, bikin sarapan, temenin aku belajar. Kalau aku sakit,
Ibu nggak tidur jagain aku. Ayah jarang di rumah. Bahkan waktu ulang tahunku kemarin, ayah nggak datang. Ayah bilang sibuk kerja, tapi aku lihat ayah di restoran sama tante itu. Tangannya menunjuk ke Mira. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa mendengar napas orang-orang di sekitar. Raffi langsung berubah wajahnya, campuran kaget dan marah. Arka, jangan bicara sembarangan. Suaranya meninggi. Aku nggak bohong. Arka membalas. Suaranya bergetar tapi matanya tetap teguh. Aku cuma mau tinggal sama ibu. Aku nggak peduli kalau ayah punya uang banyak. Aku cuma mau ibu. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Hakim menghela napas panjang. Baik, Arka. Terima kasih sudah jujur. Kamu boleh kembali duduk di dekat ibu. Arka turun dari kursi saksi dan langsung memelukku erat. Aku membalas pelukannya sambil berbisik. Kamu hebat sekali, nak. Tapi di seberang ruangan, aku bisa melihat Raffi menggenggam erat kursi. Rahangnya mengeras. Mira menunduk. Tapi aku bisa merasakan aura tidak nyamannya. Pengacara Raffi mencoba mengembalikan kendali. Yang mulia, kami keberatan dengan pernyataan anak ini. Anak bisa terpengaruh emosinya dan tidak objektif. Pak Surya segera menanggapi. Yang mulia, justru pernyataan anak ini penting untuk menunjukkan kedekatan emosionalnya dengan ibu. Hak asuh bukan hanya soal materi, tapi juga kenyamanan dan keamanan psikologis anak. Hakim mengetukkan palunya pelan. Keberatan dicatat. Namun saya akan mempertimbangkan pernyataan anak sebagai bagian dari pertimbangan hakim. Sidang dilanjutkan dengan pembahasan soal pembagian harta. Tapi pikiranku sudah tidak fokus lagi. Aku hanya memeluk Arka di kursiku, berusaha menenangkan degup jantungku yang belum juga reda. Di sela-sela itu, aku menyadari sesuatu. Keberanian Arka untuk datang ke sini bukan kebetulan. Dia pasti meninggalkan rumah diam-diam, naik angkot atau mungkin berjalan kaki. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Tapi juga timbul rasa bangga yang tak bisa dijelaskan. Ketika sidang ditunda untuk istirahat siang, aku berdiri dan menatap Raffi. Dia berjalan ke arahku. Wajahnya gelap. Kamu ajarin Arka buat ngomong kayak gitu, ya? Bagus. Kamu pikir ini akan bikin hakim kasihan? Aku menatapnya tajam. Aku nggak pernah ajarin Arka berbohong. Dia cuma bilang apa yang dia rasakan. Kamu yang bikin dia ngomong begitu. Raffi mendengus, lalu melirik sekilas ke arah Arka. Kita lihat nanti, Nadia. Hakim belum mengetuk palu. Dia berbalik, berjalan keluar ruangan bersama Mira. Tapi aku bisa merasakan ketegangan yang mulai pecah. Dan entah kenapa, ada firasat bahwa babak berikutnya akan jauh lebih panas. Sidang siang itu dimulai lagi dengan suasana yang lebih tegang daripada pagi tadi. Hakim kembali duduk di kursinya, mengetuk palu 3 kali, menandakan persidangan dilanjutkan. Aku mencoba memegang tangan Arka erat-erat di bawah meja. Dia menatapku, memberi senyum kecil, tapi aku tahu hatinya pasti berdebar. Hakim membuka berkas, lalu memandang Raffi. Baik, Tuan Raffi. Pengacara Anda mengatakan memiliki bukti tambahan yang ingin diajukan. Pengacara Raffi, seorang pria parubaya bernama Hendra, berdiri. Benar, Yang Mulia. Bukti ini menunjukkan bahwa Ibu Nadia tidak mampu secara finansial untuk membesarkan anak. Ini adalah rekening bank, laporan hutang, dan beberapa bukti bahwa beliau pernah menunggak biaya sekolah Arka. Aku tercekat. Hutang itu dari masa-masa aku berjuang sendiri saat Raffi mulai jarang pulang dan tak memberi nafkah. Aku ingin membela diri, tapi Pak Surya, pengacara yang membelaku, memberi isyarat untuk tenang. Hendra melanjutkan, selain itu, kami memiliki rekaman suara percakapan antara Ibu Nadia dan seorang pria yang bukan suaminya, menunjukkan indikasi hubungan yang tidak pantas. Seketika ruangan menjadi riuh. Aku menatap Hendra dengan mata membelalak. Itu bohong. Aku nggak pernah. Hakim mengetukkan palu. Tenang, sidang. Mari kita dengarkan buktinya. Hendra memutar rekaman dari sebuah ponsel.
Suara perempuan terdengar, mirip denganku, berbicara dengan suara lembut pada seorang pria. Di telinga orang lain, itu mungkin terdengar seperti percakapan intim. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu suara itu mirip sekali denganku. Tapi, itu bukan aku. Aku tak pernah melakukan hal seperti itu. Pak Surya langsung berdiri. Yang mulia, kami keberatan. Bukti ini sangat diragukan keasliannya. Kami membutuhkan waktu untuk memeriksa apakah ini rekaman asli atau hasil rekayasa digital. Hakim menatapku. Ibu Nadia, apakah Anda membantah bahwa itu suara Anda? Aku menelan ludah. Bukan, Yang Mulia. Itu bukan suara saya. Raffi hanya menyeringai tipis. Jangan pura-pura, Nat. Semua orang tahu kamu sudah berubah sejak kita jarang bertemu. Aku ingin membalas. Tapi Arka memeluk lenganku. Ibu, jangan nangis. Bisiknya. Suaranya kecil, tapi membuat hatiku menguat sedikit. Hakim memutuskan untuk memberi waktu seminggu bagi pihakku untuk memverifikasi rekaman tersebut. Namun sebelum mengetuk palu, beliau berkata, saya akan mempertimbangkan semua bukti, baik materi maupun keterangan saksi, sebelum memutuskan hak asuh anak. Sidang ditunda sementara. Di luar ruang sidang, Raffi menghampiriku. Kamu pikir bisa menang? Setelah ini, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku akan pastikan Arka tinggal sama aku. Aku menatapnya tajam. Raffi, kamu mungkin punya uang dan koneksi. Tapi aku punya satu hal yang gak akan pernah kamu miliki. Cinta dan kepercayaan anak kita. Dia tertawa sinis dan pergi bersama Mira, yang dari tadi hanya diam namun jelas terlihat puas. Pak Surya menghampiriku. Nadia, jangan khawatir. Saya punya kenalan di forensik suara. Kita akan periksa rekaman itu. Kalau terbukti palsu, justru ini akan jadi bumerang besar buat Raffi. Aku mengangguk, tapi di kepalaku, rasa penasaran bercampur marah membuncah. Siapa yang membuat rekaman itu? Dan seberapa jauh Raffi akan pergi untuk menghancurkan aku? Sore itu, aku dan Arka pulang dengan taksi. Sepanjang perjalanan, Arka bersandar di bahuku. Ibu, kalau nanti aku nggak boleh tinggal sama ibu, aku kabur aja ya ke rumah ibu. Hatiku perih mendengar itu. Nggak, Nak, kamu nggak perlu kabur. Ibu janji, kita akan tetap bersama. Dalam hati, aku bersumpah tak akan membiarkan Raffi memenangkan ini. Tapi aku juga tahu, permainan ini belum selesai. Justru sebentar lagi akan masuk ke babak paling panas. 3 hari setelah sidang terakhir, aku dan Pak Surya sudah berada di sebuah laboratorium forensik suara yang cukup terkenal di kota ini. Ruangan itu dingin, bau khas elektronik tercium. Di hadapan kami, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kacamata tipis memperkenalkan diri sebagai Pak Damar, pakar analisis suara. Kami akan memeriksa keaslian rekaman yang dibawa pihak lawan, jelasnya. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa jam, tapi kami bisa mempercepat hasilnya karena ini kasus sidang. Aku menyerahkan flash disk yang berisi rekaman itu. Saat dia mulai memutar, hatiku berdegup. Lagi-lagi aku mendengar suara perempuan yang terdengar. Seperti aku. Nada, intonasi, bahkan tawa kecilnya hampir identik. Tapi kata-kata yang diucapkan membuatku ingin berteriak marah. Pak Damar mengetik cepat di komputer. Ada pola gelombang suara yang tidak sinkron di beberapa bagian. Saya curiga ini hasil speech editing, rekaman potongan-potongan kata yang disatukan sehingga terdengar seperti kalimat utuh. Aku mencondongkan badan. Maksudnya, ini rekayasa. Dia mengangguk. Iya. Dan kalau kita teliti, noise background-nya berbeda tiap segmen. Bisa saya pastikan, ini tidak asli. Bahkan saya bisa membuat laporan resmi sebagai bukti di pengadilan. Aku menatap Pak Surya. Mataku mulai berkaca-kaca. Berarti kita bisa membuktikan mereka memfitnah aku. Pak Surya tersenyum. Bukan cuma itu. Kalau kita buktikan mereka sengaja membuat bukti palsu, kita bisa ajukan tuntutan balik. Ini akan membalik keadaan. Sore itu,
Aku pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Tapi aku belum tahu kalau badai yang lebih besar sedang menunggu. Malamnya, aku sedang menyiapkan makan malam untuk Arka ketika ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Nadia. Suara di seberang telepon berat, agak serak. Aku mengenalnya. Itu suara Jono, mantan sopir pribadi Raffi. Aku mau ngomong soal rekaman itu. Aku tahu siapa yang bikin. Aku terdiam. Siapa? Mira. Jawabnya cepat. Dia nyuruh temennya yang jago komputer buat potong-potong suara kamu dari video lama. Lalu digabung. Aku nggak tahan. Nat, mereka udah keterlaluan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Aku takut. Tapi, aku ingat waktu anakku sakit. Kamu yang bantu biaya rumah sakit. Aku nggak mau diam aja lihat kamu dijatuhin kayak gini. Aku langsung mengatur pertemuan diam-diam dengan Jono di sebuah kafe kecil. Dia datang membawa ponsel lamanya yang masih menyimpan pesan-pesan dari Mira. Chat yang jelas menunjukkan rencana jahat itu. Aku tahu, ini bukti emas. Tapi aku harus berhati-hati. Hari sidang berikutnya, ruang sidang kembali penuh. Raffi duduk dengan wajah tenang. Mira di sebelahnya. Aku bisa merasakan tatapan sinis mereka dari jauh. Hakim membuka sidang, lalu mempersilakan pihakku mengajukan tanggapan terkait rekaman yang diputar sebelumnya. Pak Surya berdiri. Yang mulia, kami telah melakukan analisis forensik terhadap rekaman tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa rekaman itu bukan asli, melainkan hasil manipulasi digital. Kami juga memiliki saksi yang siap memberikan kesaksian terkait siapa yang membuat rekaman itu. Ruangan mendadak ramai. Raffi menoleh ke pengacaranya. Jelas terlihat gugup. Hakim memanggil saksi ke depan. Jono melangkah maju. Dia tampak gugup, tapi suaranya tegas saat mulai berbicara. Saya mantan sopir Tuan Raffi. Saya melihat sendiri bahwa Nyonya Mira memerintahkan seorang kenalannya untuk membuat rekaman palsu yang seolah-olah suara Ibu Nadia. Saya bahkan masih menyimpan pesan yang membuktikan hal itu. Pak Surya menunjukkan ponsel Jono di depan hakim. Pesan-pesan itu dibaca dengan suara lantang. Mira mulai gelisah. Raffi memijat pelipisnya. Hakim menatap tajam ke arah mereka. Tuan Raffi, apakah Anda mengetahui hal ini? Raffi tak langsung menjawab. Mira berbisik sesuatu di telinganya. Tapi hakim mengetuk palu. Diam di pengadilan. Akhirnya Raffi berkata, saya tidak tahu. Tapi wajahnya jelas mengatakan sebaliknya. Hakim mencatat semua keterangan saksi, lalu menunda sidang untuk minggu depan guna memberikan waktu mempertimbangkan semua fakta baru. Begitu sidang selesai, aku melangkah keluar dengan napas lega. Tapi di parkiran, Mira menghampiriku. Kamu pikir udah menang? Jangan seneng dulu, Nat. Permainan belum selesai. Aku hanya menatapnya dingin. Kalau kamu memang gak salah, kamu gak akan segelisah ini, Mir. Aku masuk ke mobil, meninggalkan Mira yang menatapku penuh kebencian. Di kepalaku, satu hal jelas, pertarungan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya peluang besar untuk menang. Hari sidang terakhir akhirnya tiba. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku yang mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda dengan kerudung senada. Mata ini memang sedikit sembab karena kurang tidur, tapi aku tahu, hari ini aku tidak boleh terlihat rapuh. Di ruang tamu, Arka duduk sambil memainkan mobil-mobilan kecilnya. Dia belum tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi dia paham aku sedang melalui masa sulit. Bu, nanti kita pulang bareng, kan? Tanyanya polos. Aku mengelus kepalanya. Iya, nak, kita pulang bareng. Aku sebenarnya tidak berencana membawa Arka ke ruang sidang, tapi setelah diskusi panjang dengan Pak Surya, dia mengatakan mungkin kehadiran Arka bisa memberikan efek besar, terutama untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berjuang demi anak ini. Sesampainya di pengadilan, suasana sudah ramai. Beberapa wartawan bahkan terlihat di luar, karena kasus perceraian ini mulai menarik perhatian media setelah sidang kemarin membongkar rekaman palsu. Aku masuk bersama Pak Surya dan Arka.
yang kugandeng erat. Raffi sudah duduk di kursi tergugat, mengenakan jas hitam rapi. Mira di sebelahnya, wajahnya tegang. Tatapannya langsung jatuh pada Arka, lalu kembali ke arahku. Hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Setelah ketukan palu, sidang dimulai. Pak Surya membuka dengan nada tenang namun penuh tekanan. Yang mulia, kami ingin menutup pembelaan ini dengan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa klien saya, Ibu Nadia, selama ini adalah pihak yang dizalimi. Bukan hanya difitnah dengan rekaman palsu, tapi juga dikhianati secara moral dan emosional. Bukti forensik sudah membuktikan manipulasi itu, dan saksi telah memberi keterangan yang jelas. Pengacara Raffi mencoba membantah, mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi suasana sudah berbeda. Banyak mata yang kini menilai mereka dengan kecurigaan. Hakim lalu menatapku. Ibu Nadia, apakah Anda ingin memberikan pernyataan terakhir sebelum putusan? Aku berdiri perlahan, menarik napas panjang. Yang mulia, pernikahan saya dengan Raffi dulu dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan. Tapi semua itu hancur bukan hanya karena perselingkuhan, melainkan karena fitnah yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan saya. Saya tidak pernah ingin kasus ini menjadi drama yang dilihat orang banyak. Saya hanya ingin keadilan, untuk saya, dan terutama untuk anak saya. Aku lalu menoleh ke belakang, memberi isyarat pada adikku yang menunggu di luar pintu. Dia masuk, menggandeng Arka yang melangkah kecil menuju meja hakim. Ruangan langsung sunyi, bahkan bunyi ketukan pena pun berhenti. Arka berdiri di sampingku, memandang ke arah hakim, lalu ke arah ayahnya. Ayah, kenapa ayah nggak pernah pulang lagi? Suaranya pelan tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Raffi tertegun. Mira memalingkan wajah. Beberapa orang di galeri sidang tampak menahan napas. Ayah tahu nggak? Ibu sering nangis malam-malam, tapi ibu nggak pernah marah sama ayah di depan aku. Lanjut Arka, matanya berkaca-kaca. Aku cuma mau ayah tahu, ibu itu baik. Ibu nggak pernah bohong. Ibu nggak kayak yang ayah dengar di rekaman itu. Seketika terdengar isakan kecil dari beberapa orang di kursi penonton. Hakim menatap Raffi tajam. Apakah Tuan Raffi masih ingin mempertahankan tuduhan terhadap istri Anda setelah mendengar kesaksian anak Anda sendiri? Raffi menunduk lama. Suasana hening. Lalu, dengan suara serak, dia berkata, Yang mulia, saya menarik semua tuduhan saya terhadap Nadia. Saya mengakui rekaman itu palsu. Saya minta maaf. Mira langsung menoleh kaget. Apa-apaan, Raffi? Bisiknya dengan nada marah. Tapi Raffi hanya menggeleng. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti dan pengakuan yang ada, pengadilan menyatakan Ibu Nadia tidak bersalah. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada Ibu Nadia. Dan tuntutan balik terhadap pencemaran nama baik akan diproses di sidang terpisah. Aku menutup mata sejenak, membiarkan semua kata-kata itu meresap. Tangan Arka meremas jemariku. Ketika keluar dari ruang sidang, sinar matahari terasa berbeda. Lebih hangat, lebih lega. Aku tahu perjalananku belum selesai, tapi hari ini, aku menang. Bukan hanya di mata hukum, tapi di hati anakku. Hari itu aku pulang bersama Arka, menggenggam tangannya erat sambil menatap jalan yang terbentang di depan. Aku belajar satu hal, kebenaran mungkin bisa disembunyikan sesaat, tapi tidak selamanya. Dan cinta seorang ibu tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Teman-teman, jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan. Tulis komentar tentang pelajaran yang kalian ambil dari kisah ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Karena di setiap kisah, selalu ada pelajaran, dan di setiap luka, selalu ada kesempatan untuk bangkit.